acara sambutan atas nama Ketua Umum Pengurus Pusat Himasal dumateng panjenenganipun Romo Ki Haji Abdullah Kafabi Mahrus kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa tafaqtu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wasadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Al Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Mansur hafizahullah, dan dzurriyyah Ki Abdul Karim, wabil khusus Ki Hasan Sukri Zamzami, Ki Anim Falahuddin, dan tamu kita Bapak Menteri Agama, ya, Bapak Wakil Menteri Agama dalam ini yang bernama Raden Muhammad Syafi'i, ya. Terima kasih atas kedatangannya, dan para kiai wabil khusus Ki Anwar Iskandar dan para kiai yang lain. Akramakumullah, mudah-mudahan kalian semuanya dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, pesantren berdirinya lebih dahulu daripada berdirinya negara, ya. Dan orang-orang pesantren berjasa terhadap negara dalam merebut kemerdekaan. Ini kita kiai dahulu mengatakan demikian, sehingga seandainya tidak ada almarhumlah Ki Hasyim Asy'ari beserta santri-santrinya, maka Indonesia akan terjajah kembali. Itu ketika perang 10 November. Ini merupakan jasa pondok pesantren terhadap negara, diakui ataupun tidak, ini kenyataannya demikian. Saya kata Kiai zaman dahulu, bom-bom banyak yang jatuh tanpa meledak. Maka santri merupakan sudah pantasnya, bahkan merupakan keharusan, yaitu punya konsep hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian daripada iman, atau sifat nasionalisme adalah bagian daripada keimanan. Orang-orang pesantren berjasa terhadap negara dan pemerintah. Namun kadang-kadang di akhir-akhir ini para santri, para kiai, para tokoh-tokoh tiap 5 tahun sekali menjadi tukang dorong mobil, ya. Tidak punya peran di pemerintah. Dorong dan gontok-gontokan.
Ini 5 tahun sekali ya. Namun ya mudah-mudahan perbedaan hal yang wajar, yang biasa. Sebab bila mana tidak ada perbedaan, ini kita akan rupak, kita akan sempit. Ikhtilaful aimah rahmatun. Perbedaan ulama atau tokoh-tokoh ini sebagai rahmat atau solusi ya. Misalkan saja ketika kita haji, ketika tawaf, ini tentu kita tidak memakai qaulnya Imam Syafi'i yang masyhur, bersentuhan laki-laki dan perempuan ini membatalkan wudu. Tentu kita pindah qaul, pindah madhab. Wa fi riwayat ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umat Kanjeng Nabi, profesi umatnya Kanjeng Nabi berbeda-beda, itu merupakan rahmat. Misalkan saja ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang demikian itu rahmatnya. Dan saya di Lirboyo pun macam-macam ya profesinya. Ada yang tukang subuknya mandi, ada yang ahli ceramah. Yang jelas banyak santri Lirboyo, tidak 1 2 ya. Ini lebih sukses daripada kiainya dalam membentuk rumah tangga itu. Karena santri ada istrinya 2, 3, 4 tuh. Sedangkan kiainya penakut semuanya itu. Coba ingin tanya yang istrinya lebih daripada 1 siapa? Ngacung. Akan ngacung malu ya. Inilah namanya orang yang sukses ya. Dia yang sukses itu muridnya lebih alim, muridnya lebih banyak istrinya daripada ayol hudur rahimakumullah. Keharusan bagi kita semuanya yaitu mencintai tanah air ya. Ini mencintai tanah air. Adapun dalam konsep kita membangun, kita harus mengadopsi kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ini perlunya santri atau ulama hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini perlunya ulama hadir di tengah-tengah pemerintahan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, ini sangat perlu, sangat dibutuhkan. Misalkan saja secara logika ya. Misalkan saja orang menggarap sawah. Bila mana wereng-wereng itu, tikus-tikus itu belum dihilangkan, maka bila mana petani itu nanam jagung, maka tikuslah diuntungkan, werenglah yang diuntungkan. Begitupun bila mana membangun negara, bila mana koruptor-koruptor itu tidak ditindak, koruptor-koruptor tidak diambil tindakan, maka itu berarti pemerintah menyuburkan kepada koruptor-koruptor. Darul mafasid muqaddamun ala jadil masoleh, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan tugas pesantren satu seperti halnya maksudus syariat ya, yaitu khamsah, kulatul khamsi, yaitu hifdzuddin. Tugas santri yaitu menjaga agama. Bagaimana agama itu tidak dinodai, bagaimana agama itu tidak dimasuki oleh aliran-aliran yang membahayakan. Misalkan saja yang sangat rentan dalam keagamaan itu kelompok ekstrim, kelompok radikal. Dan kelompok radikal itu ada di mana-mana.
baik di Yahudi, Nasrani, atau Islam, atau kelompok yang lain. Maka tugas santri bagaimana hifdzuddin. Kita menolak paham radikal, kita juga menolak paham liberal. Ini satu paket. Qala ta'ala ya ahlal kitab la takhlu fi dinikum. Allah mengatakan demikian, wahai ahli kitab, jangan sampai kamu berbuat ekstrim atau radikal di dalam agamamu. Wa fi Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Sesungguhnya yang merusak orang-orang sebelum kamu adalah pemahaman radikal atau ekstrim. Jadi kelompok ekstrim ini kelompok yang sangat membahayakan. Sebab kelompok ekstrim itu guyonannya orang ya. Kalau Wali Songo itu mengislamkan orang, namun kelompok ekstrim itu orang muslim malah dikafirkan itu loh. Kalimat ya kafir itu bila mana diucapkan maka akan mengenai ke salah satunya. Bila mana mukhatabnya itu bukan kafir, maka kalimat kafir akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Yaitu hifdzuddin. Ini harus kita perhatikan. Dan kita dalam memahami agama yang tengah-tengah ya, khairul umur awsatuha, yang tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak liberal, namun tengah-tengah. Kedua yaitu hifdzul akli ya. Bagaimana kita menjaga akal. Sebab di akhir zaman ini banyak sekali akal dirusak oleh narkoba, minuman keras dan lain-lain. Padahal akal merupakan pemberian Allah yang sangat berharga. Itu akal. Jadi kita hidup di zaman akhir ini dihadapkan dengan perusakan akal yang luar biasa. Dengan narkoba, minuman keras, ganja dan lain-lain. Inilah hifdzul akli, ini harus kita perhatikan. Juga yaitu hifdzun nafsi. Ini harus kita perhatikan, kita menjaga diri kita. Misalkan saja bagaimana pemerintah meminimalisir ya, tentang pembunuhan-pembunuhan atau bahkan nanti kecelakaan dalam lalu lintas misalkan saja. Kadang-kadang kan terjadi keanehan ya. Saya sampaikan ketika saya di Madura. Orang Madura itu semuanya bagus ya. Rata-rata mondok pesantren. Rata-rata mencintai ulama, ahli sodakoh. Namun sayang orang Madura itu jeleknya hanya satu saja, yaitu membunuh. Ini perlu disampaikan kepada orang Madura, al-qatil wal maqtul finnar itu loh. Lantas keempat yaitu hifdzun nasal ya. Hifdzun nasal. Saya kira yang paling memperhatikan hifdzun nasli itu orang-orang pesantren. Coba bayangkan ya, di luar pesantren itu loh, maaf, diomongkan kan ya enak ya, sudah maklum bidoruri gitu saja. Luar pesantren pergaulan bebas luar biasa. Apalagi di luar negeri ya, misalkan saja ada sebuah negara yang maju, bersih, makmur, indah dan lain-lain. Namun di situ ada kebobrokan. Hifdzun nasal tidak diperhatikan sehingga anak bapaknya tidak jelas. Kadang juga terjadi pada negara-negara yang maju, laki-laki
kurang minat, nikah itu kurang minat itu. Dianggap punya istri kan merepotkannya. Maka pendapat saya ya, orang yang sakti itu loh, itu yang istrinya 2, 3, 4 itu. Kok ngaturnya bisa itu loh. Kalau tidak orang sakti saya kira tidak kuat ya. Terus nanti di negara-negara maju, ini wanita itu enggan melahirkan, tidak mau melahirkan. Bahkan yang dasar, laki-laki ini daripada mempunyai istri lebih baik membeli boneka. Ini kan bahaya. Maka tidak aneh di negara-negara maju, ini kekurangan penduduknya ya. Diprediksikan nanti penduduknya akan kurang. Maka benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaikum bil walud wal wadud" ya. Supaya kalau nikah mencari yang berpotensi anaknya banyak. Besok Kanjeng Nabi akan banyak-banyak umat. Jadi santri yang anaknya banyak ini berarti sesuai dengan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah ya orang yang istrinya 2, 3, 4 apalagi anaknya 20 dan lain-lain. Malah kata Abdullah bin Abbas, khairukum aktsarukum nisa'a. Ini tidak usah diterjemahkan. Ini mumpung bicara di laki-laki semuanya tidak masalah. Kalau ada ibunya kan diamuk nanti. Hifdzun nasal ini kita perhatikan. Dan kelima adalah hifdzul mal. Kita menjaga harta, bagaimana muamalah kita halal. Sekarang banyak sekali muamalah tidak halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu sangat difardukan oleh Allah bagi tiap-tiap orang Islam. Imam Ghazali mengomentari hadis tersebut ya. Perkara yang sulit, barang halal yang paling sulit dilakukan adalah thalabul halal. Sholat gampang, puasa gampang, namun mencari barang halal itu yang sulit. Nanti hubungannya kalau harta tidak halal, makanya haram, tentu perbuatnya maksiat dan seterusnya. Namun perlu ditambah lagi, yaitu hifdzul balad ya, hifdzul balad. Kita menjaga negara. Seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wa qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafar. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah negara, yaitu waktu itu tanah haram Makkah, yaitu baladan aminan, negara yang aman, sejahtera, makmur dan seterusnya. Bila mana negara itu aman, sejahtera, makmur, maka manusia akan betah tinggal di negara tersebut. Dengan arti keamanan itu, negara yang aman itu merupakan syarat pokok negara menjadi negara yang makmur dan sejahtera ya. Bila mana negara tidak aman, maka pendidikan akan terancam, bisnis akan, ekonomi akan terancam dan lain-lain. Kata Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berilah ahli tanah haram rizki yang berupa samarot ya, buah-buahan. Allah itu memberikan rizki kepada hambanya itu diantara dengan buah-buahan atau biji-bijian ya. Qala ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an fakhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Allah menurunkan hujan, dan hujan berkolaborasi dengan tanah, maka akan menurunkan tumbuh-tumbuhan. Yang mana tumbuh-tumbuhan itu akan memunculkan buah-buahan. Nanti makna buah-buahan juga biji-bijian. Ini sebagai
rizki bagi kamu sekalian. Jadi hubungannya rizki itu oleh Allah dihubungkan dengan hujan, ya. Dihubungkan dengan hujan. Dan juga awalu ma khalaqa al-makhluk wa al-ma'. Apa yang diciptakan oleh Allah pertama-tama ini adalah air. Di air itu sangat vital. Maka cuma ada beberapa yang antara ilmu biologi dan ilmu agama itu masih kurang sinkron, ya. Dalam pandangan ilmu agama, hujan itu dari aras, ya, ke langit, ke mega, terus turun ke bumi. Namun dalam pandangan ilmu umum, air hujan itu penguapan dari air laut. Namun katanya setelah diselidiki, air hujan dan air laut itu molekulnya berbeda. Molekulnya berbeda, kandungannya berbeda. Jadi insya Allah yang benar air hujan itu datang dari aras. Kalau agama tentu tidak akan salah. Nabi Ibrahim itu minta orang yang tinggal di tanah haram dan orang yang iman kepada Allah dan hari akhir itu diberi rezeki oleh Allah. Namun kata Allah, waman kafaro. Jadi rezeki itu tidak ada hubungan dengan muslim, ghairil muslim. Rezeki tidak ada hubungan dengan ijazah. Rezeki tidak ada hubungan dengan kepandaian seseorang. Rezeki tidak ada hubungan dengan nasab. Dan juga rezeki tidak ada hubungan antara orang pondokan dan di luar pondokan. Malah santri itu rezekinya barokah, ya. Ini janji Allah. Qala ta'ala wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah, bila mana orang itu iman, bila mana orang itu takwa, maka segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba secara logika itu loh. Santri itu nikah kan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang di luar pesantren, ya, akan nikah bingung, ya. Sampai masang di kode biro jodoh, ya. Santri kan tidak ada yang demikian. Dan juga rizkinya oleh Allah dimudahkan, tidak bisa diprediksikan, ya, tidak bisa diprediksikan. Banyak dulu santri-santri ketika di pondok tukang roan, ya, tukang ngecor, enggaknya ketika di rumah naik mobil dan seterusnya. Jadi rezeki santri itu barokah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, waman kafara, orang yang kufur pun oleh Allah akan diberi rezeki. Dengan juga ada sebuah cerita, ya. Ada sebuah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini ditamoni oleh orang fakir yang membutuhkan makan. Sebab Nabi Ibrahim itu ahli nyuguh tamu. Ketika orang itu minta makan, maka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disyaratkan, kamu saya kasih makan bila mana kamu iman kepada Allah dan iman kepada Nabi, kepada saya, ya, Nabi Ibrahim. Lantas orang tersebut tidak diberi oleh Nabi Ibrahim, terus keluyur, ya, pergi. Langsung Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Kata malaikat yang mendapatkan mandat dari Allah, ya Ibrahim, orang tersebut umurnya 80 dan dia tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada nabinya, namun oleh Allah diberi rizki oleh Allah. Masa kamu hanya dimintai sekali saja, kamu menyaratkan iman kepada Allah dan iman kepada nabinya. Langsung Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh kepada orang untuk mencari tamu tersebut. Maka setelah dicari, ditemukan, lantas dihadirkan di rumah Nabi Ibrahim, lantas terjadi dialog. Orangnya kaget, ya, sebab dikasih sesuatu oleh Nabi Ibrahim, disuguh dijamu yang enak-enak. Ya Ibrahim, mengapa demikian? Kata Ibrahim, saya ditegur oleh Allah lewat malaikat, saya disuruh memberi sedekah kepada kamu, disuruh nyuguh kepada kamu. Sebab kata Allah lewat malaikat, kamu umur 80 dan kamu tidak iman kepada Allah dan nabinya, maka kamu oleh Allah diberi rezeki. Nah sekarang saya hanya sekali kamu minta, kok saya menyaratkan
kamu saya beri bila mana kamu Islam, kamu iman dengan kepada Allah dan nabinya. Lantas kata tamunya, apakah demikian pangeranmu merintahkan? Kata Ibrahim, na'am. Lantas tamu tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, misalkan Ibrahim Rasulullah, misalkan kalau itu zaman Nabi Ibrahim. Jadi artinya rizki tidak ada hubungan dengan muslim dan non-muslim, dan rizki tidak ada hubungannya santri dan non-santri. Insya Allah santri rizkinya barokah, zuriyahnya barokah, kehidupannya barokah. Sekian kami ucapkan ya kepada Himasal. Kami mengucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas kehadiran kalian. Memang kami pondok pesantren membutuhkan syiar ya. Yang saya informasikan, santri Lirboyo jumlahnya 50.000 lebih ya. Ini bifadlillah. Dan santri Lirboyo baru mau wisuda 1.000 lebih ya. Ini sudah membaca Jam'ul Jawame', ngaji Jam'ul Jawame', Mahali, Juman, nanti di luar ada Bukhari, Muslim, terus Ikhya ya. Ada Fathul Wahab. Maka bisa dipraktisikan ya, tidak diragukan bahwasannya negara yang paling memproduk ulama yang bisa membaca kitab Fathul Qorib awal sampai akhir, Fathul Mu'in awal sampai akhir, Fathul Wahab awal sampai akhir, Ikhya awal sampai akhir, Bukhari awal sampai akhir, Muslim awal sampai akhir, ini adalah produk pesantren. Jadi Indonesia merupakan negara yang paling besar memproduk ulama-ulama. Ini tugas kita, perlu kita pertahankan, kita perlu jaga. Kami ucapkan atas kedatangannya jazakumullah khairan, mudah-mudahan ilmu kalian manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi dzurriyyah yang thayyibah, amin ya rabbal alamin. Enggak taunya kita membina rumah tangga itu yang paling penting adalah kita oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan yang masukkan ke api neraka. Ini harus dengan ilmu agama. Wa fi sa'ir ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak. Namun nikmat Allah yang agung berupa yaitu orang oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Juga saya sampaikan bagi para alumni, jangan bosan ya memondokkan anak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.